Tanda kamu tahu sesuatu sebelum terjadi. Bukan ramalan. Sugeng Enjing, Sugeng Siang, Sugeng Dalu. Selamat datang kembali di saluran ini, tempat kita menggali kearifan leluhur yang tak lekang dimakan waktu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pernahkah Anda mengalami perasaan aneh? Tiba-tiba merasa tidak enak hati sebelum kejadian buruk, atau tiba-tiba yakin akan suatu hal baik akan datang, dan ternyata benar terjadi? Itu bukan kebetulan semata, apalagi sekadar ramalan. Itu adalah tanda dari getaran ruhani yang kuat. Sebelum kita menyelami lebih jauh rahasia warisan leluhur ini, jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa konten Primbon ini bermanfaat, komen di bawah dengan pengalaman unik Anda, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kearifan yang kami bagikan. Bukan ramalan, tapi getaran ruhani. Mengapa saya tegaskan ini bukan ramalan? Dalam pandangan Primbon Jawa, ramalan seringkali merujuk pada perhitungan yang terperinci seperti weton, hari, atau jam. Namun, kemampuan mengetahui sesuatu sebelum terjadi ini, yang kita sebut getaran ruhani, adalah kepekaan batiniah yang muncul dari kemurnian hati, laku spiritual, dan koneksi yang kuat dengan alam semesta. Ini adalah sinyal halus dari Sang Maha Pemberi petunjuk melalui tubuh, pikiran, atau bahkan melalui mimpi, kepada jiwa yang peka. Ibarat antena, jika ruhani Anda bersih, sinyal semesta akan diterima dengan jernih. 5 tanda getaran ruhani Anda kuat. Lalu, apa saja tanda-tanda yang disebutkan dalam Primbon bahwa getaran ruhani Anda sedang kuat dan aktif? Mari kita bedah 5 hal yang sering dialami oleh mereka yang memiliki kepekaan batin luar biasa. 1. Firasat dan feeling yang selalu tepat. Getaran perasaan. Poin pertama dalam Primbon Jawa yang menunjukkan kuatnya getaran ruhani seseorang adalah manifestasi melalui firasat dan feeling yang tingkat keakuratannya sangat tinggi. Ini bukanlah sekadar insting biasa, melainkan sebuah bentuk komunikasi nonverbal antara jiwa dan alam semesta, atau sering disebut sebagai ilmu titen, ilmu menandai, yang diproses secara batiniah. Mekanisme batiniah firasat. Menurut pandangan spiritual Jawa, setiap manusia memiliki cahya atau aura yang memancarkan energi. Ketika getaran ruhani seseorang tinggi, bersih dari sifat buruk seperti iri, dengki, dan nafsu duniawi yang berlebihan, cahaya ini menjadi sangat jernih dan sensitif. Kepekaan inilah yang memungkinkan jiwa menangkap gelombang energi atau informasi dari peristiwa yang belum terjadi, yang masih berada dalam lapisan waktu masa depan. Contoh firasat negatif, peringatan. Firasat negatif seringkali datang sebagai bentuk peringatan. Dalam Primbon, tanda-tanda ini bisa dirasakan secara fisik. Perasaan deg-degan atau gelisah tiba-tiba. Rasa cemas yang muncul tanpa pemicu yang jelas saat akan melakukan perjalanan atau mengambil keputusan penting. Jika diikuti, biasanya orang tersebut akan terhindar dari musibah atau kegagalan. Merinding di siang hari. Sensasi merinding yang intens, bukan karena kedinginan atau ketakutan, melainkan karena frekuensi ruhani sedang menangkap energi negatif di sekitar, seperti akan datangnya kabar duka atau konflik. Telinga berdenging. Tinitirnging dalam tafsir Primbon. Telinga berdenging memiliki makna spesifik berdasarkan waktu dan sisi telinga. Ini dianggap sebagai kode batin dari alam gaib atau isyarat masa depan. Contoh firasat positif. Petunjuk. Firasat positif adalah sinyal hijau dari ruhani. Rasa ayem, tenang dan damai munculnya ketenangan luar biasa di tengah situasi yang harusnya membuat cemas, seperti saat menunggu hasil keputusan penting. Ketegasan batin ini seringkali menjadi penanda bahwa hasil akhir akan baik. Dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Krentek tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk mengunjungi seseorang atau melakukan tindakan kebaikan, yang ternyata langkah tersebut berujung pada pertemuan yang membawa rezeki atau solusi. Firasat sebagai alat waspada. Inti dari firasat dalam Primbon bukan untuk ditakuti, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan, eling lan waspodo. Firasat buruk adalah ajakan untuk tirakat, doa dan puasa, agar energi negatif bisa ditolak atau diminimalisir. Sedangkan firasat baik adalah dorongan untuk segera bertindak dan memanfaatkan momentum. Firasat yang akurat adalah barometer kemurnian hati seseorang. Semakin bersih hatinya, semakin jernih firasatnya. Inilah kekayaan spiritual yang diwariskan leluhur. 2. Daya pikir dan imajinasi yang menjadi kenyataan.
Manifestasi Sabda Dadi. Poin kedua yang menegaskan kekuatan getaran ruhani adalah kemampuan batin dalam mewujudkan apa yang dipikirkan atau diucapkan, sebuah konsep yang sangat dekat dengan filosofi manifestasi atau dalam istilah Jawa dikenal sebagai Sabda Dadi, ucapan yang menjadi nyata. Namun, kemampuan ini tidak datang dari kesombongan, melainkan dari keselarasan energi batin dan niat yang luhur. Hubungan antara ruhani, niat, dan alam. Dalam primbon dan ajaran kebatinan Jawa, manusia diyakini sebagai mikrokosmos, dunia kecil, yang memiliki koneksi langsung dengan makrokosmos, alam semesta. Ketika getaran ruhani seseorang mencapai tingkat kemurnian dan ketenangan absolut, hening, niat yang keluar dari hati akan membawa frekuensi energi yang sangat kuat. Frekuensi ini kemudian ditangkap oleh alam semesta, dan secara bertahap, alam akan merespons dengan menyusun kejadian untuk mewujudkan niat tersebut. Syarat utama Sabda Dadi yang positif. Sabda Dadi yang lahir dari getaran ruhani yang kuat bukan berarti orang tersebut bisa dengan seenaknya mengucapkan segala hal dan menjadi nyata. Ada 3 syarat mutlak agar manifestasi ini bekerja secara positif. Kemurnian niat. Niat harus bersih dari kepentingan merugikan orang lain, iri, atau dengki. Niat yang tulus untuk kebaikan, baik diri sendiri maupun sesama, akan dibantu oleh energi semesta. Laku spiritual. Tirakat kemampuan ini diasah melalui disiplin spiritual seperti puasa weton, meditasi, semedi, atau wirid, zikir, yang konsisten. Tirakat ini berfungsi untuk membersihkan jiwa dan memurnikan cahaya, aura, sehingga daya manifestasi menjadi fokus dan kuat. Keyakinan tanpa keraguan. Mantep ing batin setelah niat diucapkan, harus diiringi dengan keyakinan yang total tanpa sedikitpun keraguan. Keraguan adalah noise yang mengganggu frekuensi energi, sehingga manifestasi gagal. Daya imajinasi sebagai peta ruhani. Bagi orang dengan ruhani yang kuat, daya imajinasi mereka adalah peta menuju kenyataan. Mereka tidak sekadar berfantasi, tetapi secara sadar memvisualisasikan hasil akhir yang mereka inginkan, rezeki, kesehatan, atau jalan keluar masalah. Visualisasi yang kuat ini, didukung oleh getaran ruhani yang tinggi, bekerja seperti magnet yang menarik energi dan peluang yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Peringatan dalam Sabda Dadi. Leluhur selalu mengingatkan, kemampuan Sabda Dadi juga berlaku sebaliknya. Jika seseorang sering berbicara tentang kegagalan, kemalangan, atau penyakit dengan keyakinan yang kuat, walaupun dalam bentuk keluhan, getaran ruhani yang kuat itu justru bisa memanifestasikan hal-hal negatif tersebut. Oleh karena itu, bagi yang memiliki kepekaan tinggi, menjaga lisan dan pikiran agar selalu positif adalah kunci utama untuk menjaga Sabda Dadi tetap membawa berkah. 3 mimpi yang memberi petunjuk, titisan batin. Poin ketiga yang menjadi indikator kuatnya getaran ruhani seseorang adalah kualitas dari mimpinya. Bagi yang ruhaninya peka, mimpi bukanlah sekadar sisa-sisa aktivitas otak, melainkan sebuah gerbang komunikasi batin yang dalam istilah Jawa disebut titisan batin atau wangsit, bisikan petunjuk. Ini adalah momen ketika jiwa sedang bepergian dan menangkap informasi di dimensi yang berbeda dengan kesadaran sehari-hari. Mimpi sebagai jendela informasi. Saat kita tertidur, kesadaran fisik melemah, memungkinkan cakra ajna, cakra mata ketiga, yang merupakan pusat intuisi, untuk bekerja lebih aktif. Jika getaran ruhani bersih, saluran ini terbuka lebar, dan informasi yang masuk melalui mimpi menjadi sangat jernih dan simbolis, bukan acak atau tidak jelas. Jenis-jenis mimpi petunjuk menurut primbon. Primbon Jawa membedakan mimpi yang mengandung petunjuk spiritual dari mimpi biasa. Mimpi Itnaningsih, mimpi yang terjadi pada jam-jam spiritual, sekitar pukul 2 hingga menjelang subuh. Mimpi ini terasa sangat nyata, alur ceritanya logis, dan setelah bangun, perasaan atau memori tentang mimpi tersebut membekas kuat seolah baru saja terjadi. Mimpi jenis ini seringkali memuat petunjuk tentang masa depan, baik berupa peringatan maupun kabar baik. Mimpi paring-paring. Mimpi yang melibatkan pertemuan dengan sosok bijaksana, leluhur yang sudah meninggal, atau entitas spiritual yang memberikan suatu benda, nasihat, atau peringatan khusus. Ini sering diartikan sebagai pulung atau anugerah batin. Mimpi simbolis yang terulang. Ketika seseorang terus-menerus memimpikan simbol atau tempat tertentu. Ini biasanya merupakan isyarat bahwa ada suatu hal penting, misalnya, janji yang belum terpenuhi,
atau pusaka yang harus dicari, yang sedang menunggu perhatian dari kesadaran batin. Membaca simbol dalam mimpi. Orang dengan getaran ruhani kuat akan secara intuitif memahami simbol dalam mimpi. Contohnya, bermimpi air jernih berarti kejernihan rezeki atau hati. Bermimpi ular besar bukan sekadar jodoh, tetapi bisa berarti datangnya masalah besar yang perlu diselesaikan. Atau bermimpi jatuh dari ketinggian dapat menjadi peringatan agar segera eling, sadar, dan berhati-hati dalam perbuatan. Tujuan dari titisan batin. Mimpi petunjuk ini berfungsi sebagai kompas moral dan alat prediksi bagi si pemilik ruhani yang peka. Ia mendorong seseorang untuk melakukan introspeksi, memperbaiki laku, perilaku, atau bersiap menyambut takdir yang akan datang. Dengan demikian, mimpi ini menjadi jembatan antara alam sadar dan alam gaib, menegaskan bahwa kepekaan ruhani adalah kunci untuk membuka rahasia-rahasia semesta. 4. Kepekaan terhadap energi lingkungan, pendukung panca indera batin. Poin keempat yang mencirikan individu dengan getaran ruhani yang kuat adalah kemampuan mereka untuk mendeteksi dan merasakan energi lingkungan atau energi orang lain. Ini sering disalahartikan sebagai indera keenam, padahal sesungguhnya adalah perluasan atau dukungan dari panca indera batin yang aktif. Orang-orang ini adalah resistor atau penyerap frekuensi energi di sekeliling mereka. Merasakan energi tempat, panggonan. Seorang yang ruhaninya peka akan langsung dapat menilai karakter spiritual suatu tempat hanya dengan berdiri di sana. Tempat wingit. Mereka akan merasakan hawa dingin menusuk, merinding hebat, atau bahkan perasaan tertekan yang kuat, meskipun tempat itu terlihat biasa saja. Ini menunjukkan adanya konsentrasi energi non-fisik, gaib, di tempat tersebut. Tempat aura positif. Sebaliknya, di tempat ibadah atau tempat yang sering digunakan untuk laku prihatin, mereka akan merasakan ketenangan mendalam, adem ayem, pikiran menjadi lebih jernih, dan badan terasa ringan. Merasakan energi orang lain. Wong Lia. Kemampuan ini sangat berguna dalam interaksi sosial. Orang dengan getaran ruhani tinggi dapat membaca karakter orang lain tanpa perlu banyak bicara. Deteksi niat buruk. Mereka sering merasa canggung, tidak nyaman, atau ingin segera menjauh ketika berdekatan dengan seseorang yang menyimpan iri, dengki, atau niat jahat, meskipun orang tersebut bersikap manis. Ruhani mereka menangkap frekuensi negatif yang disembunyikan. Memahami perasaan. Mereka memiliki empati yang sangat tinggi, mampu merasakan kesedihan, kegembiraan, atau penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah milik mereka sendiri. Inilah yang membuat mereka sering dijadikan tempat curhat, karena orang lain merasa dipahami secara mendalam. Mekanisme panca indera batin. Kepekaan ini bersumber dari raga, tubuh fisik, dan rasa, perasaan batin. Dada, telapak tangan, dan area ulu hati sering menjadi sensor utama. Dada atau ulu hati panas sakit seringkali menjadi tanda bahwa ruhani sedang terbebani oleh energi negatif dari luar, atau ada konflik batin yang kuat. Tangan terasa hangat bergetar. Ini bisa menandakan siapnya energi positif untuk disalurkan, misalnya untuk penyembuhan batin, atau adanya energi yang sangat kuat di dekat mereka. Kepekaan terhadap energi lingkungan ini bukanlah beban, melainkan perisai batin yang ditumbuhkan melalui kebersihan jiwa. Ia memandu pemiliknya untuk memilih lingkungan yang baik, menjauhi potensi bahaya, dan menggunakan kepekaannya untuk membantu sesama. 5. Munculnya tanda-tanda alam, isyarat semesta. Poin kelima yang menandakan kuatnya getaran ruhani seseorang adalah kemampuan untuk memahami dan merespons tanda-tanda alam atau isyarat semesta. Dalam tradisi primbon Jawa, alam semesta dianggap sebagai guru yang senantiasa memberi peringatan atau petunjuk melalui peristiwa dan makhluk hidup di sekitar kita, yang dikenal sebagai sasmita alam. Bagi mereka yang ruhaninya peka, tanda-tanda ini bukan kebetulan, melainkan kode batin yang harus dibaca. Keterkaitan manusia dan alam. Leluhur Jawa percaya bahwa tubuh manusia adalah bagian integral dari alam raya. Perilaku dan getaran energi kita memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika getaran ruhani seseorang mencapai tingkat keselarasan, harmoni, ia dapat mendengar dan memahami bahasa alam yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Contoh-contoh sasmita alam dan penafsirannya. Primbon mencatat banyak sekali firasat yang berasal dari alam. Beberapa yang paling umum adalah perilaku hewan tak lazim. Suara burung di waktu yang aneh. Misalnya, burung gagak berbunyi di malam hari dekat rumah
atau burung hantu bersuara terus-menerus. Dalam tafsir primbon, ini sering menjadi wanti-wanti, peringatan, akan adanya musibah atau perubahan besar yang akan terjadi di lingkungan tersebut. Masuknya hewan tertentu ke rumah, masuknya ular, kupu-kupu besar, atau kelelawar di waktu yang tidak biasa dipercaya membawa pesan, baik itu kedatangan tamu jauh, baik atau buruk, atau pertanda rezeki malapetaka, tergantung jenis hewannya dan reaksi batin si pemilik rumah. Sensasi fisik yang misterius. Mata kedutan. Kedutan salah satu firasat yang paling terkenal. Kedutan pada bagian mata tertentu, kanan atas, kiri bawah, DSB, memiliki tafsir yang sangat spesifik, mulai dari akan bertemu orang yang dirindukan, mendapat rezeki, hingga akan menangis. Ini adalah isyarat tubuh yang bereaksi terhadap gelombang energi masa depan. Gatal pada bagian tubuh. Gatal di telapak tangan kanan diartikan akan menerima uang, sedangkan telapak tangan kiri diartikan akan mengeluarkan uang. Ini adalah respons batin yang diterjemahkan melalui sensasi kulit. Peristiwa alam kecil. Bau harum wangi tanpa sumber. Tiba-tiba mencium aroma bunga tertentu, misalnya melati atau kemenyan, padahal tidak ada sumbernya. Sering diartikan sebagai kehadiran makhluk halus atau leluhur yang sedang memberikan wangsit, petunjuk. Perubahan cuaca tiba-tiba, merasakan hawa panas terik mendadak yang diikuti perasaan tidak nyaman bisa diartikan sebagai pulung rezeki yang akan datang, namun harus dijemput dengan usaha keras. Sikap terbaik bagi pemilik getaran ruhani kuat. Bagi orang yang peka, kunci untuk menghadapi sasmita alam adalah laku eling, selalu ingat kepada Tuhan, dan waspada. Tanda-tanda ini bukan takdir yang tidak bisa diubah, melainkan lampu merah atau lampu hijau yang diberikan oleh semesta. Dengan kepekaan ruhani, seseorang bisa mengantisipasi bahaya, misalnya, dengan berdoa atau menunda rencana, dan memanfaatkan peluang yang datang. Inilah bukti bahwa primbon mengajarkan kita untuk hidup selaras, dan selalu terhubung dengan energi penciptaan. Intinya, saudara-saudaraku, kemampuan mengetahui sesuatu sebelum terjadi bukanlah kesaktian instan, melainkan hadiah dari ketenangan batin dan laku spiritual yang dilakukan terus-menerus. Ia adalah bukti bahwa kita terhubung erat dengan alam dan Sang Pencipta. Teruslah bersihkan hati, perbanyaklah laku prihatin, tirakat, dan jaga kepekaan Anda. Karena di dalam diri kita, tersembunyi potensi luar biasa yang sudah diwariskan oleh leluhur melalui ajaran primbon. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode Primbon Nusantara berikutnya. Salam kearifan, Nun.